Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrian Rohalili dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari semester 1. Gejala jiwa mata kuliah psikologi yang merupakan gejala yang timbul akibat adanya aktivitas tingkah laku manusia dengan materi gejala baik individu maupun kelompok. Dalam proses belajar, gejala psikologis timbul dari adanya aktivitas pembelajaran yang dilakukannya. Ada beberapa bentuk gejala jiwa manusia yang mendasar dalam bidang pendidikan. Di antaranya yang pertama ada asosiasi. Proses mental yang dengannya suatu perasaan, pesan atau gambaran ingatan cenderung untuk menimbulkan respon atau konsep lain yang sebelumnya berkaitan dengannya. Asosiasi juga dapat diartikan sebagai tanggapan yang memiliki sangkut paut antara anggapan satu dengan yang lain. Misalnya tanggapan mengenai benda-benda di sekitar diri kita. Yakni misalnya dengan benda kursi. Yakni kursi kode yang mewakili tempat duduk dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, setiap asosiasi selalu menyertakan reproduksi dari benda atau hal yang diwakilinya. Kedua, ingatan. Ingatan merupakan kemampuan pikiran atau jiwa yang dimiliki oleh seseorang untuk menerima dan memasukkan, menyimpan dan menyimpulkan kembali. Dengan mengingat-ingat hal yang sudah lampau, proses terbentuknya ingatan saat ada rangsangan dari lingkungan, maka ingatan akan terbentuk melalui 3 tahap, yaitu yang pertama tahap belajar, yaitu proses di mana informasi diterima oleh indera tubuh. Tahap referensi, yaitu proses informasi disimpan oleh otak. Yang ketiga, berpikir. Berpikir merupakan aktivitas yang melihatkan manipulasi otak terhadap informasi. Misalnya pada saat kita membentuk konsep, terlibat dalam pemecahan masalah, melakukan penalaran, dan membuat keputusan. Proses berpikir merupakan suatu peristiwa mencampur, mencocokkan, menggabungkan, menukar, dan mengurutkan konsep-konsep, persepsi-persepsi, serta pengalaman sebelumnya. Yang keempat, inteligensi. Inteligensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk memberikan respon yang tepat dan baik pada stimulasi yang akan diterima oleh individu tersebut. Inteligensi seseorang diyakini sangat berpengaruh pada keberhasilan belajar yang dicapainya. Berdasarkan hasil penelitian, prestasi belajar biasanya berkorelasi seolah dengan tingkat inteligensi. Artinya, semakin tinggi tingkat inteligensi seseorang, maka semakin tinggi prestasi belajar yang dicapainya. Materi emosi. Emosi dalam psikologi adalah pola reaksi kompleks yang melibatkan pengalaman, perilaku, dan fisiologis yang digunakan untuk menangani masalah atau peristiwa penting yang dialami individu. Proses terjadinya emosi melibatkan faktor psikologis maupun faktor fisiologis. Kebangkitan emosi kita pertama kali muncul akibat adanya stimulus atau sebuah peristiwa yang bisa netral, positif ataupun negatif. Stimulus tersebut kemudian ditangkap oleh reseptor kita lalu melalui otak. Fungsi emosi secara luas adalah menentukan tindakan di dalam layanan dari sasaran pribadi. Ahli teori fungsionalis memandang emosi sebagai pusat di dalam semua aspek dari pengolahan teori aktivitas manusia, tingkah laku sosial, dan bahkan kesehatan fisik. Ketiga, materi motif dan motivasi. Motif dalam ilmu psikologi diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat sesuatu atau driving force. Motivasi dalam ilmu psikologi merupakan keadaan dalam diri individu atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan. Secara umum, tujuan motif adalah untuk menggerakkan atau mengunggah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau
mencapai tujuan. Secara umum, tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau mengubah seseorang agar secara sadar dan sengaja timbul keinginan dan kemampuannya untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat memperoleh hasil dan mencapai tujuan yang diinginkan. 4. Materi kepribadian. Kepribadian adalah sifat hakiki yang ada dalam diri seseorang yang menentukan dirinya dapat atau tidak untuk menyesuaikan terhadap lingkungannya. Pembentuk kepribadian dalam pendidikan meliputi sikap, sifat, reaksi, perbuatan, dan perilaku. Kepribadian terbentuk sebagai akibat konflik mendasar dan abadi antara individu dengan masyarakatnya. Jiwa seseorang terdiri atas 3 bagian, yaitu ID, superego, dan ego. ID adalah pusat nafsu dan dorongan yang bersifat naluri, antisosial, dan rakus. Pada dasarnya, jiwa manusia dibedakan menjadi 2 aspek, yakni aspek kemampuan dan aspek kepribadian. Aspek kemampuan meliputi prestasi belajar, intelijensi, dan bakat, sedangkan aspek kepribadian meliputi watak, sifat, penyesuaian diri, minat, emosi, dan sikap dan motivasi. 5. Materi interaksi manusia dengan lingkungannya. Pengertian interaksi manusia dengan lingkungannya adalah hubungan yang terjalin antara manusia dengan lingkungannya yang melibatkan aksi-reaksi sehingga di dalam terdapat unsur saling mempengaruhi satu sama lain. Pentingnya melakukan interaksi sosial seperti yang telah disinggung di awal tadi. Sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Dengan melakukan interaksi sosial, kita bisa saling membantu kepada orang lain supaya bisa tetap bertahan hidup. Contoh interaksi sosial di lingkungan seperti turut serta dalam kegiatan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal. Yang kedua ada memberikan simpati dan empati serta bantuan ketika warga sekitar sedang mengalami musibah.